Untuk soal nomor 1A, yaitu lukislah himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap suatu garis tertentu. Langkah pertama kita adalah membentuk garis utamanya, yaitu garis AB. Kemudian kita membuat lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama. Nah, lingkaran pertama yaitu dengan titik pusatnya A, kemudian memiliki jari-jari yaitu satu satuan. Nah, di sini kita buat lingkaran lagi dengan titik pusat C, kemudian lanjut dengan titik pusatnya D. Nah, ini kemudian sampai ke lingkaran terakhir yaitu titik pusatnya I dan menyentuh titik B. Selanjutnya kita buat segmen garis di bawah lingkaran. Nah, di sini dimulai dengan titik J, kemudian ada titik K, titik L, titik M, titik N, titik O. Nah, di sini juga masih ada titik P, titik Q, dan yang terakhir adalah titik R. Nah, jadi jika kita menghubungkan titik J sampai dengan titik R, maka akan terbentuk suatu garis lurus baru. Kemudian untuk di bagian atas lingkaran kita juga bisa membentuk garis lurus baru, yaitu garis ST. Jadi, himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap garis AB adalah garis yang sejajar dengan garis AB, yaitu kita peroleh garis JR dan garis ST. Untuk nomor 1B yaitu lukislah himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, langkah pertama kita menentukan titik pusatnya, yaitu titik A. Nah, dengan koordinat negatif 4,3. Kemudian kita buat lingkaran dengan jari-jari tetap. Nah, di sini kita buat lingkarannya itu jari-jarinya 3 satuan. Sehingga dari pembuktian tersebut dapat kita lihat bahwa lingkaran tersebut adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap suatu titik tertentu, yaitu titik A. Selanjutnya adalah 1C, yaitu lukislah himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap dua titik tertentu. Langkah pertama itu kita tentukan dua titik acuan, di mana ini adalah titik A dan titik B. Keduanya itu berada pada garis horizontal yang sama, yaitu Y sama dengan 3. Kemudian kita buat lingkaran dengan titik pusatnya yaitu A yang memiliki jari-jari R, di mana jari-jarinya itu harus lebih besar dari setengah jarak AB. Selanjutnya kita buat lingkaran kedua dengan titik pusatnya itu titik B dengan jari-jari yang sama dengan lingkaran pertama tadi. Di sini dapat kita peroleh perpotongan antara lingkaran pertama dan juga lingkaran kedua,
yaitu pada titik E dan juga titik F. Nah, kita tarik garis dari titik E ke titik F, sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis EF merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama ke A dan juga ke titik B. Baik, selanjutnya kita akan menentukan atau melukis tempat kedudukan himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama dari garis dan suatu titik tertentu. Yang pertama, kita akan menentukan garisnya terlebih dahulu. Didapatkan garis F, kemudian kita akan tentukan titik sembarang yang nantinya jika ditarik garis akan tegak lurus dengan garis F ini. Setelah kita tentukan titiknya, kita akan menarik garis tegak lurus. Didapatkan garis G ini. Selanjutnya dari garis F dan juga G ini akan kita tentukan perpotongan antara dua garis tersebut, yaitu didapatkan titik D. Selanjutnya dari titik potong D ini dan juga titik sembarang C tadi akan kita tentukan titik yang jaraknya sama di dua titik tersebut. Didapatkan titik E. Kemudian kita akan buat titik baru di garis F. Selanjutnya dari titik baru tadi akan kita tarik garis menuju titik sembarang tadi. Didapatkan garis H. Kemudian kita akan tentukan titik yang jaraknya sama dari titik F dan juga titik C, yaitu titik G. Jika terdapat satu objek yang tegak lurus dengan garis, maka dia harus tegak lurus dengan garis ini. Garis yang terbentuk dari garis baru titik baru tadi, yaitu garis I. Dari titik baru tadi dan juga titik sembarang, kita dapatkan titik yang berjarak sama dari keduanya, yaitu titik G. Nah, kita akan menarik garis yang tegak lurus dengan titik G. Kemudian kita tentukan titik potong yang terbentuk antara garis tegak lurus H ini dengan garis I. Garis H dengan garis I. Didapatkan titik H. Dari titik potong H ini, jika kita menarik garis ke titik sembarang C akan terbentuk garis K dan titik FHC ini membentuk segitiga sama kaki karena jaraknya sama, jarak dari titik FH dan juga HC itu sama.
Kemudian jika kita tampilkan jejak dan kita geser titik baru ini, maka akan terbentuk himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama dari garis dan juga suatu titik tertentu. Selanjutnya adalah lukislah himpunan titik-titik di mana jumlah jarak terhadap dua titik tertentu adalah sama. Kita bisa mencarinya dengan menentukan dua titik tertentu, misalnya titik A dan titik B, sehingga terbentuk persamaan PA ditambah PB itu sama dengan K. Langkah pertama yaitu kita tentukan dua titik. Yang pertama itu ada titik A dengan koordinat negatif 5,2, kemudian ada titik B dengan koordinat 2,2. Selanjutnya kita cari jarak antara titik A dan titik B, sehingga diperoleh jarak AB sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita buat titik bantu. Nah, dari titik bantu ini kita buat slider atau luncuran, di mana kita ubah dulu namanya yaitu dengan K. Kemudian untuk nilai minimalnya yaitu 8. Kenapa 8? Karena dia harus lebih besar daripada jarak AB. Kemudian kita buat garis bantu di mana panjangnya itu sama dengan K. Kemudian kita ambil satu titik dalam ruas garis CD yaitu titik E. Setelah itu kita buat lingkaran dengan titik pusatnya itu A dan B. Nah, untuk lingkaran dengan titik pusat A itu kita buat jari-jarinya memiliki panjang yang sama dengan CE. Kemudian untuk lingkaran dengan titik pusatnya B itu memiliki jari-jari dengan panjang yang sama dengan ED. Sehingga kita cari perpotongan antara lingkaran dengan titik pusat A dan lingkaran dengan titik pusat B. Nah, di sini itu kita dapatkan perpotongannya yaitu titik G dan juga titik F. Nah, untuk titik G kita ubah namanya menjadi titik P, dan untuk titik F kita ubah namanya menjadi P aksen. Selanjutnya untuk titik P aksen dan juga titik P kita pilih untuk tampilkan jejak. Setelah menampilkan jejak, maka kita bisa melihat kedudukan titik P di mana nanti PA ditambah PB itu sama dengan K. Selanjutnya kita bisa mengecek dengan cara menentukan jarak titik P terhadap titik A yaitu PA sama dengan 2,22, kemudian titik P dan titik B yaitu PB sama dengan 5,78. Sehingga jika kita jumlahkan PA ditambah PB itu sama dengan K,
yaitu sama dengan 8. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa PA ditambah PB itu sama dengan K. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk melukis tempat kedudukan titik P sedemikian sehingga PS tambah PS aksen itu sama dengan K, di mana K itu konstanta tertentu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari atau menentukan titik S dan juga S aksen saja. S aksen dulu, yaitu yang pertama kita tentukan titik baru, yaitu kita misal di sini S aksen dan juga di sini S. Nah, kita ganti rename di sini ya. Sini misal S aksen dan ini S. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai K, di mana nilai K itu adalah lebih dari jarak antara S aksen ke S, harus di mana itu. Jadi kita cari dulu berapa panjang dari jarak S aksen ke S. Karena jaraknya 6, berarti kita mulai nilai dari K itu 7. Jadi yang pertama cara mencarinya, yang pertama kita buat garis bantu dulu. Sini. Nah, ini. Titik bantu. Setelah itu kita buat slider di sini. Kita kasih nama, beri nama K, dan untuk minimumnya kita 7 dan dulu maksimumnya kita misal di sini 15. Yang terpenting itu lebih dari 6. Oke, kita pindah sini. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini untuk luas garis dengan panjang tetap, di mana panjangnya ini akan sesuai dengan panjang K untuk garis bantunya. Setelah itu kita mencari nilai titik di antara A dan garis bantu B ini, AB ini, untuk kita menentukan sebuah lingkaran di mana jari-jarinya itu tergantung dari panjang A ke titik. Misal kita kasih beri di sini titik C, jadi S aksen ini akan jari-jarinya itu AC, dan juga untuk S itu jari-jarinya CB. Oke, kita akan membuat jari-jarinya, maksudnya lingkaran, sesuai dengan jari-jari dari garis bantu ini menurut K sama dengan 7. Ini saya menggunakannya. Oke, setelah itu bagaimana cara kita menentukan untuk tempat kedudukan titik P sedemikian sehingga PS plus PS aksen itu sama dengan K. Jadi di sini adalah ada titik potong di antara kedua lingkaran ini. Jadi kita harus mencari titik potongnya, yaitu dengan ini perpotongan dua objek. Dari sini kita ini, nah dan juga ini. Kita misalkan potongan dari dua lingkaran ini adalah titik P dan juga titik P aksen. Kita kasih nama, misal di sini adalah titik P, dan juga di sini adalah titik P aksen. Oke. Nah, setelah itu kita buat sebuah daerah kedudukan ataupun tempat kedudukan titik P, di mana titik P, S dan juga P S aksen itu sama dengan K. Yaitu dengan cara pertama kita klik P aksen, di mana P aksen kita tampilkan jejak, dan juga P kita ketik untuk tampilkan jejak juga, di mana setelah kita tarik atau ukur dari jari-jarinya kita atur, akan terdapat jejak, di mana jejak itu adalah suatu tempat kedudukan di mana nilai P, PS dan juga P S aksen itu sama dengan K. Kalau kita panjangkan misal sampai ke 14, apa yang terjadi? Tetap biasa saja. Misal di sini adalah P-nya ini
aksen ini akan motong ke sini sampai ke bawah. Jadi tempat kedudukannya dari PS dan juga PS aksen itu sama. Bagaimana bisa tahu sama? Misal di sini adalah kita cari jarak antara P ke S dan P ke S aksen. Apakah jaraknya sama dengan K? Jarak dari P dan juga P aksen itu adalah 9,35, dan juga kita berapa untuk P ke S? 4,75. 9,35 tambah 4,75 hasilnya berapa? Ya benar adalah yaitu 14,1. Jadi sudah terbukti bahwa elips ini yang terbentuk dari perpotongan P, perpotongan jari-jari S dan juga maksudnya lingkaran S dan juga lingkaran S aksen adalah sebuah tempat kedudukan di mana ada P, di mana P, S dan juga PS aksen itu sama dengan K, di mana K itu konstanta tertentu. Melukis tempat kedudukan titik P sedemikian sehingga PS min PS aksen itu sama dengan K, dan K itu konstanta tertentu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan dua titik, yaitu titik S dan juga S aksen. Di sini misal kita titik S, titik K, di sini S aksen. Oke, kita ganti nama saja. Ganti nama di sini S dan juga di sini adalah apa? S aksen. Di sini S aksen. Oke. Selanjutnya kita harus menentukan nilai K, yaitu bagaimana kita menentukan garis bantu dulu untuk membuat agar bisa mendapatkan persamaan PS dan PS aksen, di mana itu tempat P itu adalah tempat kedudukan. Jadi tempat kedudukan untuk titik di P ya, titik P. Jadi bagaimana cara kita menentukannya? Pertama kita membuat garis bantu, yaitu pertama kita buat ini sinar garis tadi, kita garis yang mulai 2 titik. Setelah itu kita buat 1 titik lagi di sini agar titik ini menandakan panjang dari lingkaran yang akan kita tentukan untuk membuat sebuah tempat kedudukan. Jadi S ini kita akan mendapatkan persamaan PS dan PS aksen sama dengan K jika PS plus K itu sama dengan PS aksen. Jadi bagaimana cara membuatnya? Pertama kita dari titik ini kita menentukan K. Oke, misal di sini kita menunjukkan K di sini di C. Di sini misalnya mana K. Setelah itu ini adalah 0 minimumnya. Nah, untuk nilai maksimumnya di sini harus kurang dari jarak S ke S aksen. Misal di sini 1 di C. Nah, kita pindahkan ini tukannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang dari jari-jari dari lingkaran dengan titik pusat S dan juga titik pusat S aksen, di mana akan terjadi dari dua lingkaran tersebut perpotongan, di mana titik potong itu akan membuat sebuah hiperbola, di mana hiperbola tersebut adalah tempat kedudukan dari P. Oke. Dan juga berapa panjang dari panjang jari-jari dari titik pusat S dan juga titik pusat S aksen. Untuk panjang jari-jarinya sendiri yaitu sesuai dengan persamaan tadi, yaitu PS ditambah K itu sama dengan PS aksen. Jadi agar mendapatkan PS min PS aksen sama dengan K, berarti untuk jari-jari DS itu adalah AC ditambah K. Oke. Dan juga untuk S aksen itu adalah AC. Nah, setelah itu kita atur untuk panjang dari C ini agar terjadi perpotongan di sini. Nah, di sini akan terjadi perpotongan. Kita pilih perpotongan dua objek, yaitu lingkaran S aksen dan juga lingkaran S. Oke. Kita ganti nama dari titik yang berpotongan ini E, kita ganti P. Dan juga D ini kita ganti B karena titik ini terus sejajar. Mengapa sejajar? Karena titik pusatnya sejajar, maka perpotongan dari dua lingkaran ini akan sejajar juga, jadi sama.
Oke, selanjutnya kita beri sini jejak agar kita dapat mengetahui bagaimana tempat kedudukannya akan terbentuk. Oke. Setelah itu kita atur agar terbentuk hiperbola di mana ini adalah tempat kedudukan dari titik P. Nah, ini. Setelah itu bagaimana cara kita mengecek apakah benar? Nah, cara mengeceknya kita lihat jaraknya. Misal P ke S ini berapa jaraknya? 4,67. Dan juga P ke S aksen berapa jaraknya? Nah, jaraknya adalah 3,67. Maka jelas 4,67 dikurangi 4,67 dikurangi 3,67 adalah 1. Jadi kita telah membuat tempat kedudukan titik P demikian sehingga PS dan PS aksen itu sama dengan K, di mana K itu adalah konstanta tertentu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melukis tempat kedudukan titik P demikian sehingga PS aksen min PS sama dengan K, di mana K adalah konstanta tertentu. Ya, yang pertama kita adalah menentukan dua titik, ya, pertama titik S aksen dan juga titik S. Misal di sini adalah titik S aksen dan ini S. Oke, kita ganti namanya. Kita ganti, ini adalah titik S aksen dan ini titik S. Oke, selanjutnya kita harus menemukan titik nilai K, di mana dari persamaan kita dapat menemukan PS aksen ditambah K itu sama dengan PS. Jadi kita harus menentukan garis bantu di sini agar kita bisa membuat persamaan tersebut. Sini kita buat sinar garis. Ini satu titik di antara dua garis ini. Setelah itu kita buat nilai K di sini dengan di titik C ini sebagai K, dan untuk minimumnya kita 0, dimulai dari 0 untuk maksimumnya. Untuk nilai maksimumnya dari K ini misal harus kurang dari S aksen ke S. Misal saya mengetikkan 100 ini maksimumnya. Oke. Nah, setelah itu bagaimana cara kita mencari tempat kedudukan titik P demikian sehingga PS aksen dan PS sama dengan K? Oke, yang pertama kita setelah mendapatkan beberapa titik ini, kita buat lingkaran agar dua lingkaran dengan titik S aksen dan titik S itu berpotongan, di mana hasil perpotongan tersebut akan dapat membuat sebuah tempat kedudukan untuk P. Oke, jadi sini seperti persamaan tadi, yaitu PS aksen ditambah K. Jadi di sini karena garis pembantu sinar garis ini sebagai jari, maka di sini AC ditambah K. Oke. Selanjutnya untuk S ini hanya AC. Oke. Nah, setelah mendapatkan dua lingkaran ini, kita atur sedemikian sehingga terjadi perpotongan di sini. Nah, perpotongan di kedua lingkaran ini. Kita pilih perpotongan dua objek. Nah, dapat dua titik LDE, kita ganti namanya menjadi P. Nah, setelah itu kita lihat, tampilkan jejak di sini agar kita dapat mengetahui tempat kedudukan titik P demikian sehingga PS aksen dan PS itu sama dengan K. Oke, setelah itu kita atur. Nah, maka di sini akan terbentuk sebuah hiperbola, di mana hiperbola ini adalah simpulan tempat kedudukan titik P. Bagaimana cara kita mengecek agar kita tahu bahwa PS aksen dan PS sama dengan K? Maka kita cek di sini jarak atau panjang. Misal di sini P ke PS aksen adalah 4,94, yaitu P ke S 3,94. Maka jelas bahwa PS aksen dikurangi PS itu sama dengan K, dimana di sini K nya 1. Maka kita telah melukis tempat kedudukan titik P demikian sehingga PS aksen min PS itu sama dengan K, dan K adalah konstanta tertentu.